Oke, seringkali kita mikir Natal itu kan puncaknya perayaan ya. Tapi gimana kalau ternyata kita selama ini sedikit salah fokus? Nah, menurut sumber yang kita dalami hari ini, Paskah itu justru fondasi dari segalanya. Coba dibayangin, tanpa Paskah, Natal jadi kehilangan artinya. Karena Paskah inilah momen kemenangan sejati itu diraih dan otoritas tertinggi ditegakkan. Yuk kita berdoa bareng-bareng, apa sih makna Paskah yang sejati itu? Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari sebuah paradoks, yaitu gimana perendahan diri yang paling dalam justru jadi awal dari peninggian yang tertinggi. Terus kita akan lihat gimana kebangkitan itu mengubah segalanya soal otoritas penuh. Setelah itu, kita akan menyelami pergeseran dari hukum yang tertulis di batu, jadi hukum yang tertulis di hati. Dan yang terakhir, semua ini akan membawa kita pada satu pilihan final yang sangat relevan buat kita semua. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, perendahan dan peninggian. Ini mungkin kedengarannya agak bertentangan ya, tapi justru dari sinilah awal mula otoritas yang sejati itu dimulai. Jadi, titik awalnya itu luar biasa banget. Ini adalah tindakan perendahan diri yang, ya, total. Coba deh kita bayangkan sejenak. Dari statusnya sebagai pencipta alam semesta, ia rela menjadi manusia. Dan gak berhenti di situ loh. Ia taat sepenuhnya, bahkan sampai pada bentuk kematian yang paling hina dan terkutuk pada zaman itu. Disalib. Nah, sumber kita ini ngasih analogi yang kuat banget buat ngejelasin ini. Bayangin aja sebuah pegas, semakin dalam kita tekan pegas itu, semakin kencang, semakin tinggi juga kan lompatannya pas dilepas. Nah, perendahan diri yang ekstrim tadi itu persis seperti pegas yang sedang ditekan abis-abisan, siap untuk sebuah peninggian yang gak ada tandingannya. Dan inilah hasilnya, inilah lompatannya. Justru karena ketaatan total itulah, Allah meninggikan dia setinggi-tingginya. Dia diberikan nama di atas segala nama. Nama yang di hadapannya nanti semua lutut akan bertelut. Entah itu yang di surga, di bumi, bahkan yang di bawah bumi sekalipun. Oke, jadi peninggian ini bukan sekedar gelar kehormatan ya. Ini adalah manifestasi kuasa yang nyata yang dibuktikan lewat satu momen paling krusial, kebangkitan. Sekarang yuk kita lihat gimana kebangkitan ini mengubah status dan kuasanya secara total. Di sini nih, ada pertanyaan yang krusial banget. Jadi, siapa Yesus setelah kebangkitan? Kedengarannya simple, tapi ini penting. Kenapa? Karena bagi para muridnya sendiri, pemahaman mereka tentang siapa Yesus itu berubah 180 derajat. Nah, lihat deh pergeseran makna yang luar biasa ini. Sebelum kebangkitan, waktu murid-murid panggil Yesus Tuhan, itu artinya lebih kayak tuan atau guru. Panggilan hormat gitu. Tapi setelah kebangkitan, wah ini beda banget. Pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, itu bukan lagi sekedar panggilan hormat. Itu adalah sebuah deklarasi iman, sebuah pengakuan penuh akan keilahiannya. Lompatannya jauh sekali. Dan status baru ini bukan cuma simbolis ya. Status ini datang dengan otoritas yang nyata, yang absolut. Karena dia sudah menang atas maut, dia berhak bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nggak ada lagi yang di luar jangkauannya. Nah, di titik ini pembahasan kita seolah-olah ngasih cermin ke kita. Oke, Yesus punya otoritas absolut. Terus, apa dong yang seharusnya jadi fokus utama kita? Coba kita pikirin. Dulu orang-orang datang ke dia bukan nanya, gimana caranya biar kaya? Atau gimana biar bisnis lancar? Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang harus aku lakukan supaya dapat hidup yang kekal? Ini pergeseran fokus yang, wah dalam banget ya buat kita renungkan sekarang. Oke, jadi kalau tujuan utamanya hidup kekal, aturannya gimana dong? Nah, disinilah kita akan lihat sesuatu yang revolusioner. Yesus itu nggak menghapus hukum yang sudah ada, tapi justru menyempurnakannya. Dia memindahkan standarnya dari tindakan luar masuk ke dalam hati kita. Ini nih, salah satu contohnya yang paling jelas. Hukum yang lama bilang, jangan membunuh. Fokusnya ke tindakan fisik. Tapi sekarang standarnya dinaikkan. Yesus langsung menyorot ke akar masalahnya, kondisi batin kita. Jadi, bukan lagi cuma soal jangan membunuh secara fisik, tapi jangan ada kemarahan dan kebencian yang bersarang di dalam hati. Dan polanya sama lagi nih, hukum yang tadinya bilang jangan berzina, fokus pada tindakan fisik, sekarang diperdalam lagi. Jadi larangan untuk mengingini atau bernafsu di dalam hati. Sekali lagi, kita lihat kan, medan perangnya itu dipindahin dari dunia luar ke dalam diri kita sendiri. Hati kita yang jadi standarnya. Nah, jadi poin pentingnya apa?
Menurut ajaran ini, kondisi hati kita itu punya konsekuensi langsung sama hidup kekal. Ini nggak main-main. Kebencian itu disamakan dengan pembunuhan. Titik. Nah, supaya kita gampang ngerti pergulatan di dalam diri ini, ada analogi tubuh yang bagus. Pertama, ada jiwa. Jiwa ini yang mewakili emosi dan hasrat kedagingan kita. Anggap aja ini seperti daging atau otot kita. Sifatnya tuh, ya gitu, lembek, gampang goyah, bisa berubah-ubah. Nah, sebaliknya ada roh. Roh ini diibaratkan seperti tulang kita. Dia itu kerangkanya, struktur intinya. Kalau roh ini yang kita latih dan kita bangun, nah ini yang akan ngasih kekuatan, kekokohan, dan stabilitas yang sifatnya permanen. Oke, jadi semua pembahasan kita tadi soal peninggian Kristus, otoritasnya, hukum di dalam hati, semuanya itu mengerucut ke satu titik akhir. Titik yang sangat pribadi dan praktis, sebuah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Jadi, apa sih lawannya hidup kekal itu? Disederhanakan jadi dua sifat inti yang digambarkan dari iblis. Pertama, pembunuh manusia sejak semula, artinya kebencian di dalam hati. Kedua, bapa segala dusta, artinya kebohongan di dalam mulut. Intinya, pembunuh dan pendusta. Tapi, meskipun pertaruhannya setinggi ini, antara hidup dan mati, sumber kita menekankan kalau jalannya itu nggak rumit atau jauh. Kita nggak perlu melakukan perjalanan spiritual yang aneh-aneh. Jawabannya ternyata jauh lebih dekat dari yang kita kira. Ini dia jawabannya dirangkum dalam dua langkah simpel yang menyatukan dunia luar dan dunia dalam kita. Langkah pertama, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini tindakan luar. Langkah kedua, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Nah, ini keyakinan dari dalam. Dan pada akhirnya, ini sebetulnya bukan pilihan yang baru. Pilihan fundamental yang sama ini sudah diletakkan di hadapan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Pilihannya selalu sama, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dua jalan dengan dua tujuan yang sangat-sangat berbeda. Dan inilah inti dari Paskah. Peristiwa besar dari 2000 tahun yang lalu itu ditarik langsung ke hadapan kita saat ini menjadi sebuah keputusan pribadi yang harus kita ambil. Jadi pertanyaannya bukan lagi dulu kejadiannya gimana, tapi pertanyaannya buat kita sekarang adalah hidup kekal atau kekhawatiran duniawi. Mana yang akan kamu pilih hari ini?